tentang suara perempuan berharga untuk pemilu 2024, yang mana kita tahu 50% adalah pemilih perempuan. Maka kita akan langsung saja mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Maria Cynthia dan Ibu Niken Ferawati Angka, dan juga Pak Bawaslu Pak Bagja. Nanti apabila ada pertanyaan mungkin akan kita buka 1-2 pertanyaan, dan bila belum cukup mungkin nanti akan dilanjutkan boleh wawancara mendalam dengan workshop. Baik, tidak berlama-lama, saya persilakan Ibu Maria Cynthia untuk menyampaikan pembahasan ini. Selamat pagi semua teman-teman. Terima kasih kepada Bawaslu dan kami mengadakan proses ini buatnya dan kami ingin membangun kesadaran perempuan yang sampai 50% selama 2,4 saya yang saat ini. Jadi kami ingin membangun kesadaran para pemilih perempuan ini tentang pentingnya suara mereka dalam membangun wajah demokrasi dan menentukan pemerintahan yang berpihak pada kepentingan perempuan, anak-anak, disabilitas, dan kelompok marginal lainnya. Kenapa ini penting? Supaya perempuan tidak hanya dijadikan objek kontestasi politik, tapi juga diperhitungkan perannya dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan. Tujuan berikutnya adalah kami ingin mendorong pemilih perempuan untuk memastikan bahwa mereka menggunakan hak pilihnya dan menjadi pemilih yang cerdas, karena suara mereka penting untuk menentukan masa depan Indonesia 5 tahun yang akan datang. Oleh karenanya kami mengajak rekan-rekan media untuk ikut menggaungkan pesan-pesan penting bagi para pemilih perempuan ini dalam pemilihan datang. Di antaranya yang pertama adalah perempuan perlu menentukan pilihan calon yang benar. Yang dimaksud dengan calon yang benar di sini adalah yang dapat memajukan Indonesia, seluruh daerah di Indonesia dengan menghargai keberagaman sebagai identitas bangsa. Kemudian calon yang memberikan peluang sekaligus memberikan perlindungan kepada perempuan, anak-anak, difabel, dan kelompok marginal lain di seluruh Indonesia untuk bisa berpartisipasi dan ikut dalam pembangunan. Poin kedua adalah suara perempuan berharga, dalam arti satu suara saja itu sangat penting untuk menentukan masa depan bangsa dan negara. Oleh karenanya kami ingin perempuan tidak menyepelekan suaranya, tapi merasa bahwa ini ikut dalam proses demokrasi ini untuk menentukan masa depan Indonesia di tahun mendatang. Poin kedua yang sangat penting adalah kami mengharapkan perempuan waspada terhadap politik uang dengan syarat jangan sampai menjual atau menukar suaranya dengan apapun. Tentang hal ini, saya ingin sedikit memberikan contoh yang baru-baru ini. Agen kami di jaringan kami di daerah sudah memberikan satu laporan yang sudah juga ada di dalam masa, yaitu terjadi di Kabupaten Nrekang, di mana pejabat pemerintah di sana beserta seorang kadis dari Kabupaten Nrekang ini secara nyata-nyata alih-alih bersikap netral sebagai ASN, tapi ini malah memberikan jalan bagi caleg dari salah satu partai politik untuk membagi-bagikan hadiah berupa undian umroh dan sebagainya. Jadi jaringan kami daerah itu melihat hal semacam ini terjadi di lapangan dan sudah dilaporkan juga kepada Bawaslu. Nah, kami ingin pemilih perempuan itu sadar bahwa calon-calon yang menggunakan politik uang itu nantinya mempunyai kecenderungan sibuk mengumpulkan uang untuk mengembalikan modalnya dan tidak memperhatikan atau berpikir tentang yang lain. Karena itu penting untuk menghindari politik uang. Poin
Yang ketiga adalah perlu sekali mempelajari latar belakang calon, teliti rekam jejak calon, dan jangan memilih mantan koruptor atau yang terindikasi berperilaku koruptif dalam kesehariannya. Juga yang melakukan pelecehan atau kejahatan terhadap perempuan, anak-anak, disabilitas, dan kelompok lain. Karena praktek kejahatan, kami percaya bahwa praktek kejahatan yang dilakukan di masa lalu itu besar kemungkinan akan terulang. Kami juga ingin para pemilih perempuan ini memilih calon yang tidak diskriminatif, karena hal ini melanggar Undang-Undang 45 dan Hakikat dari Pancasila, serta berpotensi memecah belah bangsa dan menciptakan konflik kekebalan. Kemudian kami ingin para pemilih perempuan ini sadar bahwa memilih adalah hak setiap warga negara. Karenanya kita harus memastikan setiap pemilih perempuan hadir di TPS pada saat pemilu, mengikuti pemilihan umum sesuai aturan yang berlaku, tidak terpengaruh oleh intimidasi dari siapapun yang terjadi di lokasi pemilihan. Kemudian ikut aktif mengikuti proses penghitungan suara dan melaporkan jika melihat ada kecurangan. Konferensi pers ini merupakan bagian dari kampanye besar suara perempuan berharga yang kami lakukan bersama-sama dengan Koalisi Perempuan Indonesia. Kami juga akan membagikan stiker seperti ini, baik stiker secara fisik maupun juga kami bagikan secara online. Di mana di QR code ini kalau di scan itu akan muncul pesan-pesan penting yang tadi saya bacakan yang perlu diketahui oleh para pemilih perempuan. Samping itu mereka juga kami minta untuk ikut mendukung sebagai wujud dukungan dengan kampanye ini untuk mengikuti kampanye dalam bentuk ribbon, di mana mereka bisa mengunggah fotonya dan masuk akun sosial media, kemudian cek ke sosial media Suami Indonesia dari Indonesia Women Coalition, supaya bisa menyebarkan dan membuat kampanye ini menjadi lebih populer. Demikian dari saya. Terima kasih Ibu Marian. Kayaknya tadi ada satu suara sangat penting untuk masa depannya. Lalu ada ada polisi uang dan baik, kita akan langsung mendengarkan dari Ibu Nido Perawati Tata selaku Sekjen Koalisi Perempuan. Silakan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pekerja, senang sekali Pak Bapak bersedia untuk bersama-sama dalam konferensi pers ini, dan juga Ibu Maria dan Mas Tohir, ya terima kasih atas semua yang sudah dibantu ya Mas ya sejak saya menghubungi dan akhirnya konferensi pers ini terlaksana, dan juga rekan-rekan media yang sudah bersedia hadir pada pagi siang hari ini. Menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Maria terkait dengan sikap atau suara dari kelompok perempuan dalam hari ini, saya Perempuan Anti Korupsi dan Koalisi Perempuan Indonesia memang kita sedang mengkampanyekan atau mungkin masuk dalam upaya-upaya edukasi publik terkait dengan bagaimana kita menjelang pemilu yang sudah tidak dalam hitungan hari ya, maksudnya hanya mungkin tidak sampai 3 minggu ya, kita kalau yang karena kan nanti ada masa tenang juga ya, 14 Februari ini hari yang penting. Kalau tadi Ibu Maria juga sudah menyampaikan bahwa perempuan di dalam data pemilih tetap yang di-launch oleh KPU RI memang jumlahnya hampir separuh lebih ya dari jumlah total pemilih tetap yang sudah didata oleh KPU. Dan tentu saja kalau kita melihat bagaimana selama ini pemilu diangkat ya, itu tentu saja dengan berat hati saya ingin mengatakan bahwa suara-suara kelompok marginal khususnya perempuan biasanya hanya dimanfaatkan untuk mendulang suara kemenangan seperti itu. Tetapi kembali lagi bagaimana agenda politik baik itu calon presiden, calon atau wakil presiden maupun calon legislatif, apakah itu juga memunculkan apa sebenarnya komitmen mereka untuk mengembalikan sumbangsi suara perempuan kepada
kepada bagaimana berjalannya negara berikutnya dan bagaimana kesejahteraan dan juga kelompok-kelompok marginal selama ini, perempuan, masyarakat adat, disabilitas, orang muda itu juga menjadi bagian yang diperhatikan ya, menjadi bagian bukan hanya semata menjalankan tugas-tugas kenegaraan atau tugas-tugas parlemen, tapi bagaimana komitmen ini juga betul-betul menjadi bagian yang diseriusi oleh para peserta atau para kandidat yang sekarang mengikuti pemilu ya. Misalnya contoh saja bagaimana keseriusan dari calon presiden dan calon perlindungan perempuan dan anak misalnya, atau perlindungan masyarakat, menciptakan ruang-ruang aman bagi masyarakat misalnya. Kita tahu bahwa angka kekerasan di Indonesia masih cukup tinggi, terutama kekerasan seksual ya, yang mungkin sekarang sudah tidak lagi ada di wilayah privat, tapi kekerasan seksual itu sudah mulai muncul di ruang-ruang publik seperti transportasi publik ya, kantor, pabrik-pabrik. Nah ini bagaimana? Sementara kalau kita lihat saja sampai dengan debat yang ketiga kemarin, rasanya belum ada isu-isu yang spesifik melihat bagaimana perhatian atau komitmen mereka terhadap perlindungan warga bangsanya dari kekerasan berbasis gender. Nah ini juga penting ketika misalnya kita juga mendorong perempuan atau kelompok muda ya, untuk itu tadi kalau Bu Maria tadi bilang bagaimana perempuan juga mengawal, bukan hanya nanti datang ke TPS, tapi perempuan juga menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab atas pilihannya. Ini yang juga penting untuk kita terus naikkan kepada publiknya, bagaimana sebenarnya pemilu ini juga bukan hanya sekedar melihat kontestasi atau bagaimana melihat siapa yang menang ke mana. Ini kan kalau kita lihat juga sejak kampanye dimulai kita hanya mendengar bagaimana kampanye pilpres, ya enggak? Padahal nanti di KPU kita punya 5 kertas suara DPR RI, DPR Kabupaten Kota dan DPD. Teman-teman pernah nggak mendengar bahwa publik kita menyuarakan bahwa kita juga penting mengendorse atau juga mempublikasikan bahwa ada caleg-caleg, ada juga kandidat legislatif yang juga sekarang juga sedang berkontestasi, tetapi ruangnya tidak ada. Nah, ini juga yang berdampak terhadap keterpilihan perempuan ya, kuota perempuan yang juga semakin kecil ya, karena ada kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU terkait pembulatan ke bawah. Ini saya berterima kasih ya bersama-sama dengan Bawaslu sejak awal ini Pak Ahmad Bagja memfasilitasi kami ya, koalisi perempuan dan juga jaringan organisasi-organisasi perempuan yang bersuara bahwa pengaturan yang dikeluarkan oleh KPU terkait pembulatan ke bawah untuk peserta pemilu ya, baik DPR RI, DPRD Kabupaten Kota sampai dengan DPD itu akan berdampak pada jumlah 30 sekurang-kurangnya 30% perwakilan perempuan. Padahal itu sudah diatur di dalam undang-undang pemilu, bahkan juga dijamin dalam konstitusi kita. Dan jelas saja kita dari daftar yang telah dipublikasi oleh KPU, kita menemukan ada 267 daerah pemilihan dari 1.500 sekian yang tidak tercapai ya, kuota minimal 30%. Ini juga yang menjadi bagian yang sebenarnya kita selalu dorong, bagaimana ini juga pemilu kita bukan hanya semata-mata kita melihat ya, jadi masyarakat juga kadang-kadang terbawa arus, termasuk juga kelompok perempuan, karena ya kelompok perempuan juga didorong untuk lebih kritis, masyarakat perempuan, lalu juga kelompok-kelompok lainnya yang selama ini mungkin tidak menjadi bagian yang diperhatikan ya, seperti itu, untuk juga melihat bagaimana sebenarnya kontestasi. Kalau tadi Ibu Maria bilang bagaimana perempuan juga turut melakukan edukasi kepada komunitas-komunitas, bagaimana sebenarnya ketika terjadi kebingungan ya, karena bisa jadi tim pemenangan setiap pilpres itu datang ke komunitas dengan membawa macam-macam, ada yang membawa sembako, bahkan ada yang menamakan bansos. Ini juga yang harus dikritisi oleh masyarakat kita. Nah, ini juga kalau tadi perempuan harus
menggunakan atau memaksimalkan hak politiknya pada pemilu nanti di 14 Februari, tapi perempuan juga memiliki peran untuk mengawal bagaimana. Nah, ini juga yang sebenarnya sedang dikuatkan, bahwa perempuan tidak hanya nanti datang ke TPS, tapi mereka juga mendaftarkan diri sebagai pemantau. Sampai saat ini kita juga punya beberapa anggota yang telah mendaftar ke Bawaslu sebagai pemantau yang nanti akan turun ke TPS melihat proses-proses hitung dan pungut dan hitung suara ya, seperti itu. Dan kembali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bawaslu yang memang sangat terbuka terhadap proses atau memfasilitasi masyarakat sipil yang ingin menjadi pemantau. Ini sangat berguna sekali, dan sampai hari ini Koalisi Perempuan juga mendorong anggota-anggota Koalisi Perempuan di wilayah dan cabang sampai dengan Balai Perempuan untuk menjadi pemantau. Dan yang sangat juga membuat kami bahwa keterbukaan ini sangat luas ya diberikan oleh Bawaslu, bahkan sampai dengan Bawaslu memberi waktu sampai dengan hari 7 ya Pak Fajar untuk mendaftarkan diri sebagai pemantau. Ini kita gunakan betul momentum ini untuk menguatkan perempuan, itu tadi tidak hanya datang ke TPS, tapi mereka juga memperkuat, mereka juga hadir, dan mereka juga melihat kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini belum terinformasi dengan baik tentang pemilu. Kita tahu kemarin juga ada proses pindah pemilih, dan Koalisi Perempuan menemukan ada banyak masyarakat yang ternyata tidak bisa memilih karena mereka bekerja di Jakarta atau bekerja di kota atau daerah di luar domisilinya, yang ternyata tidak tahu ternyata mereka harus mengecek di daftar pemilih tetap online. Nah, ini yang juga dikuatkan, bahwa perempuan bukan hanya nanti menjadi peserta pemilu, datang ke TPS, mencoblos dan tapi juga mendorong bagaimana warga masyarakat itu juga bisa terfasilitasi untuk mengikuti pemilu dan mendapatkan haknya meskipun mereka sedang dalam pekerjaan yang misalnya pekerja rumah tangga yang tidak boleh pulang oleh majikannya. Nah, ini juga dikawal oleh perempuan untuk dibantu menguruskan data pindah pemilih seperti itu. Lalu juga buruh ya, yang mungkin mereka KTP-nya masih KTP misalnya KTP Kendal, KTP Purworejo atau yang lain-lain daerah, mereka juga dibantu untuk diingatkan. Ini juga yang perlu kita kuatkan, bahwa perempuan sebagai pemilih yang cukup banyak pada pemilu ini juga harus ikut bagaimana memastikan ya, dan juga membantu mereka masyarakat lain yang selama ini aksesnya kurang untuk bagaimana caranya melihat atau menganalisis rekam jejak dari kandidat-kandidat capres, cawapres maupun calon. Apakah tadi mereka punya catatan pelanggaran HAM atau catatan pelaku kekerasan dan yang lain-lain. Dan ini yang sekarang juga sedang dilakukan ya oleh banyak masyarakat, banyak kelompok perempuan di komunitas dan juga membantu bagaimana mereka juga mengakses mereka yang akan menjadi PPS dan PPK ya. Jadi perempuan jangan juga, saya sebagai Koalisi Perempuan juga menyuarakan kepada para peserta pemilu ya, baik capres, cawapres, jangan menggunakan suara perempuan hanya semata-mata ingin mendulang suara kemenangan. Tapi perempuan adalah entitas penting dari negara ini yang juga harus mendapatkan komitmen yang kuat terhadap perubahan-perubahan atau perbaikan-perbaikan, kesejahteraan ekonomi, pendidikan, sampai juga memastikan kelompok perempuan dan kelompok marginal lainnya yang rentan dengan kekerasan itu juga terlindungi, baik itu melalui kebijakan dan juga bagaimana negara memastikan aparat penegak hukum implementasi kebijakan betul-betul dapat berpihak pada korban. Jadi saya juga kembali menguatkan bahwa perempuan jangan dianggap sebagai kelompok yang tidak memahami bagaimana proses-proses pemilu atau demokrasi yang sedang berjalan ini apakah berjalan dengan baik. Perempuan juga mengamati, perempuan juga menganalisis bagaimana upaya-upaya pelanggaran. Ini yang juga sedang dikuatkan, bagaimana nanti perempuan juga dapat Koalisi Perempuan menyiapkan desk-desk yang untuk
mencatat laporan-laporan pelanggaran, khususnya kekerasan yang dialami oleh warga masyarakat, bukan cuma perempuan, baik itu kekerasan yang dilakukan secara langsung maupun secara online. Nah, ini yang juga saya selalu berkolaborasi dengan anggota komisioner Bawaslu ya. Jadi bagaimana ini juga laporan-laporan ini dapat diproses atau dapat diterima dan juga ditindaklanjuti. Dan pengalaman-pengalaman sebenarnya sudah dilakukan. Kita sudah cukup banyak berkolaborasi dengan Bawaslu juga terkait dengan pelaporan pelanggaran dalam proses pemilu ke depan. Saya rasa itu saja, dan kembali bahwa kita semua, terutama saya juga ingin mengajak kawan-kawan media untuk juga kuat menyuarakan bahwa jangan sampai pemilu kita dibuat blunder, pemilu kita harus berjalan jujur, adil, rahasia, dan berintegritas. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibu Mito Ferawati Taka. Saya tidak akan ini ya, karena tadi banyak yang disampaikan, termasuk adalah bagaimana komitmen terhadap perempuan, terhadap suara yang diberikan oleh perempuan. Baik, kita akan mendengarkan tanggapan dari Bawaslu tentunya. Di sini ada Pak Ahmad Bagja. Saya persilakan Pak. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, teman-teman SPAK dan teman-teman Koalisi Perempuan Indonesia. SPAK, alhamdulillah bisa melakukan respon itu pada hari ini tentang sebenarnya kegelisahan terhadap suara perempuan yang harus didengarkan oleh semua peserta pemilu. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Ketua dan Sekjen KPI itu nanti Sekjen KPI penyiaran lagi, Sekjen Koalisi Perempuan, bahwa suara perempuannya adalah suara yang sangat berharga, karena daftar pemilih kita juga jelas perempuan lebih dari hampir yang lebih sedikit daripada lebih ya daripada laki-laki, dan kemudian juga secara kualitas demikian. Namun yang perlu dipastikan tadi sudah diimbau oleh teman-teman Koalisi Perempuan bahwa kehadiran perempuan di TPS diharapkan memberikan warna untuk mengawasi dan juga kehadiran perempuan dalam proses-proses penyelenggaraan pemilu, misalnya tentang anti politik uang, tentang anti politisasi identitas ke depan, dan juga bagaimana cara memilih, ya, bagaimana cara memilah dan memilih pemimpin Republik ini ke depan, baik dengan presiden, wakil presiden, dan juga anggota legislatif di 4 wilayah, DPR RI, DPRD, dan juga DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Karena ada 5 kota suara, hampir sama dengan 2019. Dan juga bila menemukan dugaan pelanggaran, maka bisa dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu ataupun pengawas internal. Nah, kemudian yang penting lagi adalah, saya kira pengalaman kita dominasi misalnya pada saat penghitungan suara itu banyak yang selek lagi, kemungkinan perempuan ada bukan hanya sebagai faktor pelengkap, kadang-kadang hanya ditempatkan sebagai penyediaan air minum dan lain-lain, tapi juga untuk melihat dan mengawasi proses-proses penghitungan suara. Karena yang sangat menarik di Indonesia adalah pada saat proses penghitungan suara di TPS, disitulah guyupnya warga di masyarakat di TPS tersebut itu terlihat, dan juga yang akan menahan konflik ke depan itu adalah teman-teman perempuan yang hadir pada saat penghitungan suara. Laki-laki biasa agak kencang suaranya, ketika ada perempuan pasti akan sangat jauh berbeda. Nah, tapi dengan catatan juga bahwa perempuan itu juga mengawasi jika ada terjadi pelanggaran-pelanggaran di TPS yang kemungkinan mungkin saja terjadi di TPS. Bukan hanya di TPS, nanti juga pada saat rekapitulasi. Rekapitulasi kita tadi sudah kemarin KPU sudah disetujui oleh DPR RI pada rapat kemarin tentang pemungutan tentang rekapitulasi dan juga bagaimana prosesnya, bagaimana form kemudian penghitungan itu
kecil dan lain-lain, sehingga kecil maksudnya itu tidak banyak seperti tahun 2019, persempit, sehingga kemudian pengawasan akan menjadi faktor penting dalam proses-proses rekalkulasi di TPS dan juga nanti di tingkat kecamatan, kabupaten kota. Yang patut disadari adalah jika terjadi pengalihan suara dan lain-lain, itu kemudian bisa diawasi oleh perempuan. Oleh sebab itu, kami sudah programnya sudah ada, teori yang kemudian memadani perempuan berdaya mengawasi. Jadi program ini dilakukan khususnya mengajak teman-teman koalisi pemantau perempuan yang juga hadir di koalisi pemantau yang ada di Indonesia. Dan ke depan kami harapkan semua pesan-pesan yang bisa diberikan oleh teman-teman koalisi perempuan dan SPAK itu bisa disampaikan oleh teman-teman media ke seluruh masyarakat Indonesia. Dan itu juga sebagai masukan ke teman-teman koalisi perempuan, kalau respon misalkan setelah jam 12, karena teman-teman wartawan ini tidurnya setelah jam 11 biasanya. Nah, jadi kebetulan sering berhubungan dengan para wartawan yang sering nanya-nanya. Biasanya kalau jam 10 itu kalau respon sepi, saya baru, oh iya sepi ya. Oh iya, saya baru ingat sekarang masih jam 11 pagi. Kalau kecuali beritanya berita yang mengagetkan, ya. Misalnya suara di Taipei dan lain-lain, itu pasti cepat wartawan. Suara ini belum pada saat ini temanya menarik, tapi tidak sebombastis mungkin yang gunakan atau permasalahan suara di Taipei. Sehingga kemudian ke depan nanti kan ini sudah mulai melakukan respon ke depan kampanye terhadap pemberdayaan perempuan dalam pemilu sampai dengan 14 Februari ya 2024 ke depan. Saya kira bisa nanti ke depan bisa per minggu di tempat ini, atau silakan mau dipakai dan akan berdampingan dengan teman-teman wartawan yang ada di sini untuk kemudian saling memberikan informasi tentang bagaimana proses-proses pengawasan yang akan ada di depan. Kami sekarang lagi menyiapkan diri juga untuk melakukan rapat untuk persiapan rapat umum, pengawasan rapat umum. Karena tanggal 21 Januari itu akan ada rapat umum. Dan yang menarik untuk perempuan adalah bagaimana ketika rapat umum ada yang bawa anak, dan itu jadi persoalan klasik yang selalu diulang-ulang dan juga terulang dalam pemilu. Sehingga kemudian ini menjadi perhatian kita bersama dan juga bisa kritik terhadap mungkin metode kampanye rapat umum ini yang menjadi kritik dan teman-teman perempuan juga bisa disampaikan di forum media center ini. Sehingga kemudian media center lebih hidup, dan sekali lagi kalau mau lebih hidup biasanya jam di atas jam 2 setelah makan siang, teman-teman wartawan ini pasti lebih hidupnya. Karena saya tahu jam 4, kadang-kadang jam 3 pagi itu masih ada yang nongkrong di kafe untuk kemudian input untuk berita naik pagi tadi. Dan itulah menarik kehidupannya wartawan para jurnalis ini. Sehingga teman-teman, saya kira ke depan Bawaslu akan bersama-sama dan mendorong teman-teman koalisi perempuan dan SPAK untuk kemudian melakukan pengawasan pemilu dan pemantauan pemilu. Sebagai informasi, pemantauan sampai dengan 7 hari sebelum pemungutan suara ya. Sehingga kemudian sampai tingkat kabupaten kota kami minta teman-teman kita juga untuk memfasilitasi dan juga maksudnya memfasilitasi untuk kemudian memberikan pemeriksaan jika ada pemantau atau memberikan surat keputusan atau sertifikat pemantau yang akan kita melakukan pemantau di daerah khususnya kabupaten kota dan provinsi. Jadi demikian kami bisa sampaikan. Terima kasih. Kita sudah berkali-kali dan seringkali dan akan terus, dan jangan lupa bukan hanya pemilu, ada pilkada tahun ini dan ini akan terus menerus, dan pilkada juga ada calon kepala daerah dan calon wakil gubernur yang perempuan. Dan isu-isu perempuan seharusnya juga lebih kencang nanti di pilkada, karena akan lebih sangat domestik ya, bisa domestik itu maksudnya bukan lokal, tapi hanya lokal itu, dan juga akan menarik tentang bagaimana pemberdayaan perempuan dan permasalahan perempuan itu disuarakan oleh para calon.
dengan sangat penting. Jadi demikian, terima kasih teman-teman Koalisi Perempuan dan SPAK terhadap press conference-nya, dan juga terima kasih teman-teman. Jangan lupa kemudian untuk nanti doorstop kepada Koalisi Perempuan dan SPAK. Pada saya sering doorstop kepada beliau-beliau ini dulu saja, kalau saya nanti saja ya, karena saya masih sering ditemui di kantor ini. Ibu Sekjen dan ketuanya itu agak susah dihubungi, agak susah ditemui di kantor ini, sehingga kemudian kalau saya sudah ada tempatnya di sini, teman-teman bisa kontak, walaupun kadang-kadang suka menghindar wajah-wajah saja. Nah, pertanyaan wartawan lebih banyak ininya, akan sangat banyak yang harus dijawab. Saya cuma 1 menit aja Pak Ketua, ya 1 menit. Akhirnya sampai 15 menit sampai setengah jam gara-gara itu. Nah, ya senyum-senyum kelihatan tuh, senyum. Kelakuan teman-teman wartawannya, alhamdulillah lebih bagus lah. Namanya wartawan harus begitu. Kalau nggak begitu berwartawan. Terima kasih teman-teman. Salam sehat dan salam awas. Semoga kita bisa memantau seluruh proses pemilu ini dengan baik, dengan semangat bahwa perempuan harus menjadi permasalahan yang dibahas oleh semua peserta pemilu dengan serius. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagja. Tadi kalau di Bawaslu ada perempuan berdaya mengawasi, lalu di SPAK tadi ada stiker yang nanti bisa juga di-scan oleh kawan-kawan, lalu di Koalisi Perempuan Indonesia akan ada tes laporan tentang kekerasan dalam pemilu. Baik, kami rasa apa yang disampaikan sudah cukup ya. Kalau ada pertanyaan, 1-2 boleh ditanyakan dengan menyebutkan nama dan dari media mana. Silakan. Ada yang mau bertanya? Ada doorstop. Tidak. Oh, boleh. Silakan. Langsung aja. Saya dari Kompas, Pak Bagja juga silakan menanggapi. Gimana sih upayanya mendampingi gitu caleg-caleg perempuan yang terus melihat kan beberapa caleg sebenarnya bagus, ada yang memperjuangkan soal hak pekerja perempuan, terus pemenuhan hak tanah wilayah gitu. Lalu gimana caranya sesama perempuan bisa mendukung caleg-caleg perempuan yang mereka berjuang juga dari grassroots tapi minim modal gitu, ada dibandingkan pengalaman yang lain. Kalau Pak Bagja saya mau bertanya, sejauh ini udah berapa banyak sih laporan terkait kampanye yang menggunakan uang gitu ya, politik uang, karena ini juga hal-hal yang sangat sensitif dan juga biasanya masuknya juga ke ibu di daerah yang sejauh ini sudah ada. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Devi. Ada lagi? Saya buka satu lagi, boleh silakan. Kita tahu bagaimana sih mengawasi rombongan yang belakang beliau ini tetap menjadi sebagai perempuan. Lalu dari Bawaslu juga kasus seperti ini bagaimana pengawasannya? Terima kasih Mbak Lintang dari Antara. Silakan orang disingkati dari Ibu. Baik, silakan Ibu. Terima kasih. Pertama tadi bagaimana kita bisa perempuan bisa mendukung cara-cara program begini. Sebenarnya kalau kami sebagai Indonesia ini kami jaminan juga berupa provinsi dan kami bergerak secara aktif dalam melakukan pendidikan korupsi, mengerti beragam perubahan perilaku dan bekerjasama dengan berbagai kalangan dari tingkat grassroots sampai ke nasional. Jadi yang sebetulnya kalau kami melihatnya yang paling penting adalah sebenarnya memberikan kesempatan partai politik memberikan kesempatan kepada caleg-caleg seperti yang bagus-bagus itu untuk bisa lebih bisa mengejawantahkan program-program mereka. Jadi
sebenarnya kan kayak keterwakilan perempuan 30% itu juga penting dilihat dari sisi bagaimana kita menjaga kualitas dari para calon pemimpin perempuannya juga gitu. Jadi itu sebabnya kami sampai ke daerah itu kami selalu melakukan kerjasama dengan berbagai komunitas dan organisasi selalu kita untuk antara lain seperti itu. Jadi mendukung caleg-caleg yang akan mendukung perempuan-perempuan yang mempunyai potensi untuk menjadi pemimpin di daerahnya. Yang nomor satu adalah memiliki integritas yang tinggi dan memiliki pemahaman yang dalam mengenai masalah-masalah perempuan di daerah. Jadi bentuk dukungannya adalah dari kami dari satu biasanya kan. Untuk pertanyaan kedua, keberpihakan dari ASN justru yang diberikan itu adalah pemimpin daerahnya yang kita berikan contoh netralitas ASN itu salah seorang agenda dari daerah itu sudah melaporkan. Kalau kami melihatnya sebenarnya juga saya hampir sama ya, karena kami punya jaringan kami daerah itu selalu berusaha untuk masuk ke berbagai lembaga untuk bisa yang pertama kali dibangun itu adalah perilakunya dulu. Jadi membangun perilaku yang berintegritasnya itu dulu yang penting sebelum menyusun program-program yang akan dilaksanakan di masyarakat, karena sebetulnya pemahaman yang dalam atau yang keyakinan yang dalam terhadap nilai-nilai anti-korupsi dan integritas itu bagi kami merupakan satu langkah dasar dan penting yang harus dilakukan kepada setiap orang sebetulnya, terutama kalau mereka akan terjun dalam dunia politik dan menjadi pengambil kebijakan. Jadi kami terus agen-agen kami jaringan kami daerah itu selalu melakukan kolaborasi dalam melakukan pendidikan korupsi itu kepada semua pihak sehingga bisa ikut, misalnya nanti ada dia menjadi barisan dari satu pemimpin perempuan, dia bisa ikut menyuarakan. Jadi kalau kadang-kadang disebutnya sebagai pembisik, jadi harus menjadi pembisik yang cerdas gitu, yang berintegritas, gitu, supaya bisa ikut membangun integritas pemimpin perempuan yang mereka dukung. Baik, terima kasih Ibu Maria atas penyampaiannya. Silakan Ibu Mito Ferawati Tangkap. Terima kasih Mbak Binti dan juga Bintang atas pertanyaannya. Memang Koalisi Perempuan Indonesia sejak organisasi kami dideklarasikan adalah memang kuat mendorong perempuan untuk mengambil peran-peran strategis, termasuk masuk dalam kancah politik dan juga duduk dalam posisi-posisi penting ya, dan juga mengambil keputusan. Salah satunya adalah menjadi calon legislatif ya, baik itu di tingkat nasional sampai dengan kabupaten kota, dan mungkin kalau itu kita juga bukan hanya mereka yang di parlemen ya, tapi bagaimana mendorong untuk masuk dalam ranah-ranah lainnya, misalnya ini tadi ya sebagai birokrat atau pemimpin daerah. Nah, kalau kita bilang memang mendorong atau menemani, menguatkan politisi perempuan itu, kita juga harus lihat bahwa tidak semua ya, bahwa kondisi politisi perempuan itu sama. Tentu saja koalisi perempuan punya prioritas pada siapa yang kita dampingi. Mereka tentu saja bukan calon perempuan yang incumbent ya, yang mungkin dengan muda, atau calon perempuan yang memang berangkat dari dari latar belakang finansial yang mampu seperti itu ya. Koalisi perempuan memang beberapa kali sejak tahun 2023 kemarin, bahkan mungkin di pertengahan 2022
sudah mulai menguatkan caleg-caleg perempuan yang di daerah terutama yang mereka berangkat karena bukan dari misalnya mereka punya saudara atau punya relasi ya, punya koneksi yang cukup kuat sehingga itu memudahkan mereka. Tetapi memang caleg perempuan yang berangkat dari kerja keras ya, mereka punya komunitas yang diorganisir, atau mereka kalau perlu perempuan-perempuan yang mewakili kelompok-kelompok yang nanti secara strategis dapat menyuarakan, misalnya perempuan pekerja, perempuan yang background pendidikan ya misalnya. Kita tuh sebenarnya punya banyak perempuan-perempuan yang memang tidak punya cukup finansial ya, tapi potensial. Nah ini yang juga yang harus potensial karena nanti mereka siap bekerja. Karena kita tuh setiap pemilu seperti memutar film yang sama ya. Ya jadi ternyata kita harus menguatkan lagi ya perempuan kita, karena itu tadi yang dipilih adalah perempuan, karena sekuat-kuatnya perjuangan perempuan ini juga harus kembali lagi kepada keputusan partai politik. Meskipun sistem kita suara terbanyak, ini mulai dari kuota atau affirmative action ini diatur di dalam kebijakan kita dalam pemilu. Nah tentu saja yang menjadi prioritas adalah caleg-caleg perempuan yang selama ini minim dukungan, minim finansial ya. Nah biasanya sih koalisi perempuan akan membantu caleg-caleg perempuan yang ingin bertemu dengan komunitas-komunitas di dapil mereka. Misalnya, tolong dong Mbak Mika kami ditemukan dengan kelompok nelayan, kelompok petani, kelompok pekerja informal atau yang lainnya. Nah itu biasanya koalisi perempuan tidak mendorong satu persatu karena pastinya warga itu bosan ya. Jadi biasanya kami menyarankan semua calon perempuan yang ada di dapil itu menyusun agenda bersama. Misalnya dalam 75 hari kampanye ini ya, nanti siapa yang punya program ini nanti dijadwalkan bersama-sama. Sehingga memang calon perempuan itu biasanya guyup ya, nggak satu partai aja, ada yang dari PDIP, ada yang dari PSI, Golkar, PKS, semua ya, bahkan partai-partai baru seperti Partai Buruh, Partai PKN, Partai Umat yang ini juga dalam beberapa kali koalisi perempuan dan organisasi lainnya seperti Puskapol UI dan juga Perludem ya, itu memperkuat mereka mempertemukan calon-calon perempuan ini dari berbagai tempat parpol ya, kita tidak lihat. Pokoknya kemarin itu yang terdaftar 18 ya, 18 itu kita undang perwakilannya untuk bertemu dengan organisasi-organisasi perempuan yang punya konsentrasi isu yang lebih detail, misalnya isu anak atau isu ekonomi perempuan, bagaimana sebenarnya penguatan pemodalan ekonomi perempuan yang lewat koperasi, lalu juga bagaimana bicara perempuan yang lain-lainnya, dan bagaimana selama ini juga bicara perempuan yang juga menghadapi dampak buruk perubahan iklim dan krisis energi. Nah itu kita pertemukan. Ada mungkin sekitar 3 kali forum yang kita temukan, karena itu tadi ya kita juga harus menyadari bahwa koalisi perempuan Indonesia terbatas secara resource ya, jadi memang itu yang upaya, tapi memang prioritas kami adalah caleg-caleg yang di provinsi, DPRD provinsi sampai kabupaten kota ya, karena mereka yang memang betul-betul harus dibantu ya, dan juga membantu mereka untuk meng-create atau menawarkan tim sukses tanpa dibayar ya, jadi pro bono. Nah anggota-anggota koalisi di wilayah-wilayah atau di cabang-cabang kami yang itu jadi dari calon perempuan yang selama ini mikir dulu punya uang nggak ya seperti itu. Biasanya selama dapilnya itu adalah anggota kami di tempat yang sama, maka itu juga bisa diupayakan. Misalnya membantu mereka bertemu misalnya dengan kelompok perempuan pembatik ya, atau bagaimana bertemu dengan pedagang-pedagang perempuan di pasar tradisional, itu dibantu oleh anggota koalisi perempuan Indonesia. Dan tentu saja juga kami juga membantu bagaimana sebenarnya perempuan itu membuat agenda yang realistis ya, dan itu tidak terlalu seperti membuat janji-janji manis ya, tetapi itu realistis ya, dan itu juga bisa dijadikan sebuah kontrak politik terhadap konstituen mereka di dapil. Nah ini yang
dikuatkan oleh koalisi perempuan. Nah, soal yang pertanyaan Mbak Rita ini menarik banget ya, karena memang koalisi perempuan adalah organisasi massa, ini prinsipnya juga non partisan. Tetapi kami juga punya aturan ya, bahwa pemilu ini juga supaya upaya-upaya yang tadi saya ceritakan sebelumnya itu tidak dihambat hanya karena aturan. Maka kita biasanya memperbolehkan ya pengurus yang misalnya menjadi tim pemenangan, atau mereka juga punya anggota konstituen seperti misalnya yang dari Fatayat NU, dari Aisyah, tetapi mereka harus cuti dulu supaya organisasi tidak terseret untuk pada pemilihan-pemilihan tertentu. Tentunya kan mereka menjadi penggerak atau tim pemenangan itu bisa jadi pada caleg dari partai tertentu atau juga capres ya, kita tahu koalisi capres. Nah, biasanya pengurus-pengurus itu kami meminta mereka untuk cuti supaya mereka juga bisa inform atau all in dalam mendorong caleg perempuan atau juga mendorong upaya-upaya bagaimana mengedukasi masyarakat seperti itu. Dan tentu saja yang terus kami buktikan kepada anggota koalisi perempuan adalah bahwa misalnya tadi contoh ya, ada seseorang yang menjadi tim pemenangan dari paslon tertentu. Nah, ini bagaimana terus kita kuatkan bahwa silakan itu juga dilihat, tetapi kembali kepada bahwa kita juga memiliki hak politik yang itu juga harus dihargai, bahwa jangan mentang-mentang misalnya anggota Partai NU ya, jadi jangan sampai mereka juga terkooptasi ya, atau juga meskipun mereka mungkin hatinya tidak memilih karena mereka adalah satu organisasi, maka itu mereka secara terpaksa. Ini juga yang kita biasanya membuka forum-forum komunikasi bahwa ini jangan sampai menjadi sebuah tindakan pemaksaan, apalagi sampai harus apa ya istilahnya itu contohnya itu komando set-off gitu ya, bahwa mentang-mentang saya jadi tim pemenangan maka semua anggota ini harus. Nah, ini yang terus-menerus kita komunikasikan bahwa gerakan perempuan dalam demokrasi juga mengangkat persoalan personal is political yang juga harus dihargai, yang juga harus diberi ruang. Jadi tidak boleh dipaksa hanya karena. Jadi di situ termasuk juga bagaimana dalam menjaga bagai pemilu ini kita juga menerapkan atau menjunjung tinggi nilai-nilai netralitas, dan supaya kita juga tidak memicu konflik-konflik yang mungkin rentan muncul ketika nanti terjadi bahwa kelompok sini, apalagi koalisi perempuan ini punya latar belakang anggota ya, kita punya kelompok yang beragam ya, ada yang mayoritas di kelompok-kelompok misalnya mereka yang Muslim, ada juga di Indonesia Timur yang mayoritas Kristen. Nah, ini juga koalisi perempuan harus benar-benar menjaga agar upaya-upaya atau gerakan perempuan menjaga kepemiluan kita dari nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai damai, nilai-nilai jujur, adil, dan rahasia itu juga kembali kepada hak dari setiap orang untuk memilih sesuai dengan hati nuraninya juga tetap dijunjung tinggi. Dan begitu, mungkin ini cukup menjawab ya bagaimana supaya netralitas, karena koalisi perempuan juga beragam anggotanya, ada yang anggota Aisyah, ada yang anggota Fatayat, ada yang anggota WKRI, WKRI itu Wanita Katolik Republik Indonesia, ada yang anggota PGI. Tentu ini kalau kita juga harus terus menerus ya, karena dalam waktu dekat juga dan dalam rapat-rapat kerja kami juga kami selalu menggaungkan bahwa jaga terus konsolidasi di antara kita semua supaya kita semua tetap berpartisipasi secara bermakna di dalam pemilu kita ke depan. Termasuk juga saya diingatkan oleh Pak Bagja bahwa tidak berhenti pada pemilu, tetapi kita juga masih punya pilkada yang punya kerentanan berbeda ya dengan pemilu ya. Ini juga menjadi bagian yang harus kita ambil responsibility-nya sebagai bagian dari warga masyarakat. Terima kasih, itu saja dulu jawaban saya. Terima kasih Ibu Mika. Silakan kepada Pak Bagja untuk menanggapi. Tadi ada 2 pertanyaan khusus juga tentang berapa banyak laporan yang sudah masuk sampai sekarang ya tentang pelanggaran kampanye politik uang. Lalu juga ada pertanyaan tadi menanggapi yang salah satu di Jawa Timur yang sudah menyatakan untuk mendukung salah satu paslon. Terima kasih.
Pak, gubernur maksudnya. Oh, iya. Itu kan masalah yang terakhir dua itu masalah politik yang umum silakan sepanjang tidak dukungan itu dalam forum resmi pemerintah daerah itu yang dilarang. Tapi kalau ucapan di luar itu namanya gubernur pasti entah di anggota partai politik ataupun dia pengurus partai politik itu kan ada konsekuensi politik di situ, sehingga kemudian kebebasan beliau berpendapat dan menyatakan pikiran dan juga berkumpul serikat dan lain-lain itu dijamin oleh undang-undang. Jadi silakan saja, tapi catatannya bahwa pejabat negara, pejabat daerah itu tidak boleh menggunakan kegiatan pemprov, kegiatan apapun jabatannya untuk salah satu peserta pemilu, bukan hanya partai, bukan hanya presiden, tapi juga partai. Itu dia. Kemudian yang kedua adalah tindak pidana politik uang itu sudah 3 masuk 523 kan untuk di masa kampanye sudah 3 perkara. Ini ada salah satu yang sudah masuk penyidikan ya. Ini sudah tahu. Jadi Bulukumba itu sudah mulai disidang. Jadi sudah mulai disidangkan tanggal 17 Januari kemarin. Jadi kita akan lihat karena waktunya yang 7 hari dan putusannya kemungkinan minggu depan sudah satu pecah telur yang politik uang. Di ada yang menyatakan politik uang tidak bisa di ini, ya bisa juga. Buktinya ada. Nah, semoga karena sudah sentra Gakumdu bisa kuat kasusnya. Semoga ini bisa menjadi salah satu pengingat buat teman-teman yang akan melakukan politik uang agar tidak melakukan politik uang. Itu yang paling penting. Demikian ya, saya mohon izin. Kebetulan jam 12 nanti ada acara. Saya mohon izin tidak bisa mendampingi. Nanti Mas Tohir yang akan mendampingi. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dampingi perempuan. Silakan. Ada ini silakan. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kawan-kawan Bapak Ibu kawan-kawan media semua. Demikian kongres kita hari ini. Saya Eka Ermawati dari Koalisi Perempuan Indonesia selaku moderator acara hari ini menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya dan acara tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.